Yo nakama, pertarungan Kamunabi dan Sojo sudah dimulai. Mampukah 6 anggota skuad elit mengalahkan Sojo? Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a streak who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Judul Kagurabachi chapter 13 ini adalah Elite. Catatan editor di halaman awal chapter kali ini berbunyi, Kamunabi dan Sojo saling berhadapan. Panel awal memperlihatkan 6 anggota Kamunabi berdiri di atas Sojo. Sojo saat itu sudah mengeluarkan Kuregumonya. Dia berpikir di dalam hatinya, 5 orang yang waktu itu, mereka memang anggota Elite. Tapi jika ingin menguji Yoto, aku ingin mereka berdua ikut serta. Mereka berdua yang dimaksud Sojo adalah Azami dan Shiba. Kemudian anggota wanita Kamunabi langsung mengeluarkan sihirnya, yaitu Gansui, di mana dia bisa mengeluarkan bebatuan seperti longsor ke arah Sojo. Setelah itu terjadi kilas balik saat masih di rumah sakit. Chihiro beserta Kamunabi sedang berada di atap rumah sakit. Chihiro menjelaskan tentang kemampuan Kuregumo, di mana Kuregumo memiliki 3 kemampuan. Pertama Yui, yaitu es, dengan keseimbangan serangan dan pertahanan yang bagus. Kedua Ko, yaitu air yang bisa memberikan pengalihan perhatian dengan membuat tabir asap. Terakhir Mei, yaitu petir yang sangat mematikan. Anggota baru Kamunabi berkata, kemampuan dasar macam apa itu? Bahkan kami pun bisa tahu. Anggota yang mengenakan masker meminta maaf kepada Chihiro dan memintanya untuk melanjutkan saja. Anggota yang mengenakan topeng berkata, jadi Kuregumo itu sepertinya yang terkuat ya? Anggota Kamunabi wanita berkata, menakutkan. Azami-san, kau ikut juga kan? Azami berkata, kali ini hanya kalian berenam dari Kamunabi yang berangkat. Chihiro heran kenapa ada 6, padahal saat ini mereka hanya ada 5. Anggota Kamunabi wanita berkata, ada 1 orang lagi saat ini sedang mencari tahu lokasi persembunyian Sojo sekarang. Ikuto berkata, atasan kami merasa jika kasus ini tidak akan berakhir dengan kematian Sojo. Jadi kita tidak bisa mengirim pasukan Kamunabi ke sana sembarangan, karena ada jarak yang jelas antara penyihir dan Yoto. Yang harus dikirim bukanlah orang dengan kekuatan individu yang besar, tapi seorang ahli taktik. Kembali ke pertarungan, Sojo beserta tanah pijakannya diangkat ke udara. Sojo berkata, jadi kalian ingin bertarung di udara untuk mencegah merusak kota. Baiklah, akan kulayani. Kemudian Sojo diserang oleh Kamunabi dari segala arah. Lalu Sojo menggunakan Mei. Setelah itu Yui untuk menghalau semua serangan dari Kamunabi. Tapi Kamunabi terus-menerus menyerang Sojo tanpa henti. Setelah itu kembali ke kilas balik di atap rumah sakit. Chihiro berkata, pertama, pertarungan itu akan menjadi kontes jumlah. Alasannya adalah untuk mencegah dia membuat muatan listrik. Menyimpan muatan hingga dalam jumlah sangat besar adalah faktor besar dalam pertarungan Kuregumo. Kemarin saat Sojo melawanku, dia tidak bisa melakukan itu secara sepenuhnya. Tapi dengan pengalaman tempur Sojo, tidak heran jika setelah dari kegagalan itu, dia sudah membuat cara untuk mengatasinya. Jika itu benar, maka pertarungan tidak akan berjalan seperti kemarin. Dalam kondisi itu, jika kalian menerima serangan kekuatan penuh secara langsung, kalian pasti akan mati. Setelah itu kembali ke pertarungan. Sojo akhirnya mengerti di mana Kamunabi tidak membiarkannya mengumpulkan muatan listrik. Sojo berkata, karena berbeda dari yang satunya, ini tidak butuh mengisi muatan dulu. Setelah itu Sojo melancarkan Ko dan Mei secara bersamaan dan berhasil mengenai 4 anggota Kamunabi yang sedang menyerang. Kembali ke kilas balik di rumah sakit. Saat ini Chihiro dan Kamunabi berada di toilet. Chihiro berkata, jika Mei tidak memiliki cukup muatan, dia bisa menutupinya dengan Ko yang hampir tidak butuh diisi dulu. Itu adalah strategi tempur dasar Kuregumo. Dengan memanfaatkan konduktivitas listrik dan air, dia bisa menyerang dengan Mei bermuatan kecil dengan jangkauan yang luas. Jika kalian tidak memberinya kesempatan bergerak, aku yakin itu yang akan Sojo lakukan. Ikuto berkata, Yoto itu memang luar biasa, hampir tidak ada kelemahan. Chihiro berkata lagi, jadi tolong terimalah serangan itu. Ikuto dan yang lainnya terkejut mendengar ucapan Chihiro. Chihiro berkata lagi, jika tidak ada muatan yang cukup dibandingkan dengan yang mengenaiku, kekuatannya seharusnya jauh lebih kecil. Pria bertopeng berkata, kenapa kami harus sengaja menerima serangan itu? Pria bermasker berkata, jika kita jadi melambat, bukankah itu akan memberi dia kesempatan untuk mengumpulkan muatan? Chihiro menjawab, ya, itu akan membuat dia bisa menembakkan Mei dengan kekuatan penuh. Kamunabi sangat terkejut dengan jawaban Chihiro dan mengira bahwa Chihiro ingin mereka mati. Chihiro berkata lagi, jika kalian gagal, akan benar-benar ada yang mati. Serangan Kuregumo memang sangat berbahaya, tapi di saat itulah kelemahan terbesarnya muncul. Ikuto berkata, jadi itu sebabnya kita tidak menyerbunya bergantian, supaya terlihat kita seperti takut dia mengumpulkan muatan, lalu memberi dia kesempatan untuk lengah. Pria bertopeng berkata, tunggu sebentar, masalahnya sekarang bagaimana cara kita mengatasi Mei? Chihiro menjawab, di tempat itu seharusnya sudah ada semua yang kalian butuhkan. Kalian bisa atasi sisanya kan? Lagi pula, kalian itu skuad elit. Kembali ke pertarungan. Ikuto meminta rekannya untuk melompat, lalu dia menggunakan teknik sihirnya bernama Jikai. Lalu air dari Ko terangkat melayang ke udara, dan semua petir dari Mei mengalir ke dalam air. Ikuto berkata, walau tidak menangkal semuanya, tapi ini cukup untuk membuat situasi ini menjadi milik kami. Baik sekali kau Sojo.
Sojo. Lalu Ikuto memberi instruksi kepada rekan-rekannya. Dalam waktu 20 detik, hajar dia. Dan rekan-rekannya yang tadi melompat langsung menyerang Sojo. Sementara saat itu Sojo mengingat wajah Chihiro. Dia berkata, "Ah, sial, aku melihat dia lagi." Setelah itu beralih ke markas Sojo. Chihiro mendapatkan informasi dari penjaga bahwa satu-satunya yang tidak memiliki penjaga dari kalangan penyihir adalah pintu masuk kecil di barat. Setelah masuk pintu kecil itu, turun ke bawah tanah. Di sana ada tangga yang menuju ke lokasi lebih dalam lagi. Dan di sanalah terdapat laboratorium di mana Char ditahan. Sebenarnya di bagian belakang area terbuka lebar, 2 tingkat ke bawah. Tapi di situ seharusnya ada beberapa penyihir yang berjaga. Penjaga itu berkata, "Kau selama ini terus menahan rasa sakit bukan? Tolong sampailah di sana dan siksa mereka sampai mati. Yoto yang kau punya itu memiliki keahlian yang di luar nalar." Kemudian kita melihat kilas balik saat Kunishige memberitahu Chihiro kemampuan Yoto. Kunishige berkata, sumber kekuatan Yoto adalah Dattenseki, produk dari alam. Itu memiliki bagian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi secara teori, batasan yang dimiliki Yoto akan berubah tergantung dari pemakainya. Setelah itu kita melihat Chihiro yang membuka perbannya dan bersiap untuk menyelamatkan Char. Sementara Sojo terlihat sudah tidak sadarkan diri karena kalah dari Kamunabi. Dan itu mengakhiri Kagurabachi chapter 13 kali ini. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Melebihi batas tersembunyi Yoto." Bagaimana menurut kalian tentang Kagurabachi chapter 13 ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kagurabachi dan konten menarik lainnya hanya di Nakama Ngatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に